Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya percaya sore hari ini kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita membawa sukacita yang besar untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua, kita mau hampiri tata Tuhan. Kita mau menyerahkan ibadah kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh setiap keajaiban yang boleh kami alami dalam kehidupan kami ya Bapa. Sore hari ini Tuhan, dengan kesadaran penuh kami mau datang kepadamu ya Bapa. Kami mau bersuka cita untuk Engkau, kami mau memuji, memuliakan namamu Tuhan. Bahkan bersama-sama kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab kami menyadari Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin, haleluya. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih setianya, rahmat-Nya sungguh tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Haleluya.
perlu mengucap syukur karena kita punya Allah yang tidak pernah gagal merancangkan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja yang berikan berkat-Nya untuk kita semua. Biarlah setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, kita mau sungguh-sungguh pujikan pujian ini. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk
bajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menjadikan kita serupa dengan Dia. Biarlah pada saat ini kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan yang membentuk kehidupan kita semakin serupa dengan Dia. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu ya Bapa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang hebat Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan, bahkan Kau Allah yang tetap selalu sama, Allah yang mengasihi kami dan yang cintanya terlebih besar untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, kiranya malam hari ini kami rindu untuk boleh bersekutu di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk boleh menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi orang yang boleh dipuaskan akan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dapatkan waktu sore hari ini, bekerjalah lebih lagi ya Allah Roh Kudus, sehingga setiap perenungan firman boleh tinggal di dalam hati kami dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, selamat sore. Saudara, kalau kita bertemu dengan mungkin teman lama kita, atau mungkin bertemu dengan orang yang tidak seberapa dekat dengan kita, pasti pertanyaan pertama yang akan menjadi permulaan pembicaraan yaitu kata apa kabar? Bagaimana kabarnya? Dan seringkali jawabannya itu akan selalu sama, yaitu baik-baik saja. Benar ya? Dan pada saat saya mengajar anak saya yang paling kecil, Tamara, itu saya baru teringat saudara. Ternyata dari kecil itu kita sudah ditanamkan doktrin yang demikian. Kalau kita saya tanya ke Tamara ya sebelum mulai pelajaran, how are you today? Dia akan jawab dengan I fine, thank you. Jawabannya yaitu, oh ya saya baik saja. Padahal konsep baik saja mungkin Tamara itu enggak ngerti saudara. Bisa saat kapan hari saya mau belajar, dia itu habis lari-lari dengan cecenya terus terjatuh. Dia nangis sebentar, terus saya bilang, oke Tamara kita mulai belajar ya. Dan saat saya tanya, Tamara how are you today? Dia tetap jawab I fine thank you. Padahal saya tahu kalau saat itu kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Karena itu sore hari ini saya rindu untuk sharing tentang happiness, yaitu kebahagiaan. Saudara, karena seperti ini. Kalau kita hidup ya, saya sangat yakin kita rindu untuk memiliki hidup dan menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Karena itu di sini saya berikan gambar orang yang menikah, lalu punya anak, melihat anaknya tumbuh, lalu mereka bersama-sama berproses di dalam keluarga. Dan mungkin saat itu mereka rindu untuk melihat anak-anaknya ke depan itu menjadi sukses. Yaitu yang kalau kita bilang ini loh konsep dunia tentang kebahagiaan. Jadi dari kecil sampai kita dewasa itu selalu dunia memberikan konsep itu kepada kita. Kalau orang yang mau disebut bahagia itu harus orang yang seperti ini. Harus orang yang kaya, harus orang yang berhasil di dalam pernikahannya, atau harus orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Kalau anak-anak itu konsep bahagianya, dia pinter, dia bisa membeli mainan dan sebagainya. Tapi saudara, sore hari ini saya rindu untuk memberikan satu renungan di mana Tuhan Yesus yang kita sembah itu ternyata juga sudah mengajarkan kita tentang konsep kebahagiaan. Yuk mari kita sama-sama belajar dalam setiap renungan ini. Kalau kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang 1 sampai ke-12, kita akan melihat perikopnya di dalam Alkitab itu tentang khotbah di bukit, yaitu Tuhan mengajarkan kita, anak-anaknya, pengikutnya tentang ucapan bahagia. Jadi Allah pun itu ingin kita menjalani kehidupan yang bahagia. Saudara, saya membaca firman di Matius pasal 5 ini berkali-kali. Ada 15 kali lebih, bahkan lebih daripada itu. Tapi sekali lagi, kalau kita mau belajar dengan rendah hati,
datang kepada setiap kebenaran firman Tuhan, firman ini itu akan selalu memberikan pengetahuan yang baru. Bahkan Roh Kudus itu mengajar kita tentang sesuatu hal yang baru. Saat saya merenungkan Matius pasal 5 di ayat yang pertama dan kedua, dikatakan sedemikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang nanti akan dilanjutkan. Jadi saat saya baca di ayat yang pertama dan kedua, Roh Kudus itu seperti berbicara kepada saya seperti ini. Ini loh nak, aku Allah yang menciptakan engkau, yang menuntun kehidupanmu, itu ingin supaya engkau berbahagia. Karena itu saat Yesus ada di zamannya dan sampai saat ini, Alkitab ini mengajar kepada kita bagaimana kalau kita menjadi orang yang berbahagia. Kita lihat sama-sama saudara, di ayat yang ketiga sampai 12. Karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa tulis semua, tapi saya tulis beberapa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau saudara baca di Alkitab secara lengkap, kenapa dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah itu berbahagia? Karena saat kita miskin di hadapan Allah, kita rindu untuk terus mendapatkan hadirat Allah. Jadi kita nggak puas. Kita ingin hari demi hari, waktu demi waktu, terus untuk datang mencari Allah. Karena itu lanjutannya kalau kita baca, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan dipuaskan. Seseorang yang mencari Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap rohnya, saya percaya engkau akan mendapatkan pribadi Allah yang memuaskan engkau. Saudara, saya mau sharing pengalaman saya. Saya ini orang yang tidak gampang cerita ke orang lain. Jadi kadang kalau ada masalah atau ada pergumulan, saya lebih memilih untuk masuk ke kamar doa saya. Saya lebih memilih untuk mulai menyembah Tuhan. Dan saat di situ saudara, saat saya benar-benar saya bilang, Tuhan kau harus hadir saat ini karena aku nggak ada tempat lain. Dan sungguh saudara, ini bukan fiksi ilmiah atau ini bukan hayalan, tapi saya merasa ada damai sejahtera itu boleh turun di dalam kehidupan saya. Dan pribadi yang saya sembah yang namanya Yesus itu ada untuk menjawab setiap apa yang saya doakan. Saudara, karena itu saya percaya ayat ini bukan ayat yang ditulis dengan sembarangan. Tapi saat Tuhan membagikan ucapan bahagia ini, Tuhan bukan hanya membagikan perkataannya, tetapi di dalam setiap ucapannya ada kuasa yang dijanjikan. Karena itu saya sangat, kalau disuruh sharing ya tentang Tuhan, saya akan terus bilang, setiap janji di dalam Alkitab, kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita imani dengan percaya, janji itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa saya bisa bilang sepasti ini? Ya karena saya saksi hidup dari betapa banyaknya janji Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan saya. Yang kedua saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut, kalau konsep dunia itu akan mengajarkan orang yang memiliki bumi yaitu orang yang berkuasa. Benar ya, kadang kita memandang konsep bahagia. Oh iya, kalau mungkin aku jadi raja, aku jadi presiden, aku punya kekuasaan, aku bisa memiliki bumi. Tapi yang Tuhan ajarkan malah sebaliknya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sama miskin di hadapan Allah. Mereka akan mendapatkan kerajaan surga. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan oleh pribadi Allah itu sendiri.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, seringkali kalau kita mikir, lebih enak jadi orang yang kuat atau orang yang lemah. Pasti kita semua akan bilang, oh jadi orang yang kuat. Kenapa lebih enak jadi orang yang kuat? Iya, soalnya nanti kalau ada yang mungkin menggarai kita, apa ya bahasanya, ada yang macam-macam sama kita bisa langsung tinju dia, atau kita bisa melakukan perlawanan diri. Tapi apa yang dikatakan berbahagia bagi Tuhan? Berbahagialah orang yang membawa damai. Saat ada orang yang mulai garai kita atau mulai menyebalkan hati kita, dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saat terjadi suatu pertengkaran, saya ini selalu menyimpan kata-kata dari om saya, saudara, dari susuk saya. Dia tuh bilang, waktu sharing itu dia bilang gini, dalam suatu pertengkaran itu pasti bukan kesalahan satu orang. Tetapi saat ada suatu pertengkaran, pasti kedua belah pihak itu sama-sama salahnya. Hanya beda persentasenya. Orang kelihatan salah, oh iya persentasenya lebih banyak. Dan yang kelihatan benar, belum tentu dia salah. Karena pertengkaran itu akan terjadi kalau dua-duanya mau bertengkar. Kalau salah satunya tidak mau bertengkar, tidak akan terjadi pertengkaran. Karena itu, kalau ada pertengkaran, berarti dua-duanya dalam posisi sama-sama salah. Karena itu saat Tuhan mengucapkan kata-kata bahagia, saudara, saya setuju, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan mendapatkan kemurahan. Saya juga mau bersaksi, saudara. Kemarin itu Kotomi mendapat kabar kalau temennya itu punya anak masih kecil, saudara, mungkin tidak sampai sekitar 4 atau 5 tahun. Dia harus menjalani operasi kornea mata. Saudara, saat saya mendengar itu, saudara, saya itu langsung kaget. Loh kok bisa ya anak kecil itu kena kornea matanya? Kan yang saya tahu tuh biasanya kalau katarak itu, oh ya orang-orang yang sudah lanjut usia. Dan saat itu, saudara, Kotomi itu bilang gini, nih aku mau kasih temanku jumlahnya sekian, dan bagi saya jumlah sekian ini bagi saya sudah cukup besar. Terus saya dalam hati itu saya gini, kebutuhannya saya akeh ngasih kok sak gini gede nih. Cuman terus saya bergulat di dalam hati saya tuh gini, Tuhan, tapi prinsip saya tetap sama. Kalau seumpamanya Tuhan gerakkan hati kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, saya percaya orang itu pasti berdoa kepada Tuhan karena dia membutuhkannya. Dan kalau sampai kami tergerak untuk memberkati orang ini, berarti Tuhan ingin menggerakkan kami sebagai saluran berkat. Saudara, saya kembali lagi terus berpikir begini, wong keuangan, ekonomi, itu Tuhan yang kasih. Saya ini saluran berkat Tuhan. Kalau saya terus bilang ke suami, tidak usah kasih wes, kebutuhan kita banyak, apakah saya bisa menjadi kesaksian di bumi? Padahal kalau Tuhan memberkati saya itu tidak hitung-hitungan. Saat saya butuh saya berdoa, tidak lama proyekan datang untuk memberkati kehidupan saya. Apakah saat orang lain berdoa dan kita digerakkan untuk memberkati orang lain itu, bagaimana sikap hati kita? Karena itu saudara, sharing hari ini tuh buat saya itu pengalaman pribadi yang banyak mengajar saya. Sebelum saya sharing kepada saudara, saya ini diajar dan diberkati secara pribadi tentang sharing sore hari ini, ucapan bahagia. Jadi kalau kita mau berbahagia, jadilah orang yang murah hati. Karena saat engkau bermurah hati, janji Tuhan di dalam Matius pasal 5, hidupmu akan beroleh kemurahan demi kemurahan. Dan setelah itu saudara, saya tuh kan kalau ngantar jemput anak-anak ya, itu sudah biasa. Keluar dari
gangnya sekolahan itu mau puter saudara. Lah saya kalau naik mobil itu ndak akan cepet-cepet kayak yang lainnya, akan pelan-pelan ngelihat kanan kiri. Itu saya lihat sudah kosong saudara. Terus saya saat belok ada dari lawan arah itu sepeda motor itu bapak ibu itu buanter saudara. Lah ini loh saudara, orang yang murah hati beroleh kemurahan. Saya ndak habis pikir kalau seumpamane itu sampai nabrak nek mobil saya. Ya bener bukan saya yang nabrak, tapi kan pasti berurusan. Dan iya kalau urusannya ndak ruwet, kalau bapak ibu itu ndak apa-apa. Lah ini loh saudara yang saya mau saksikan. Janji Tuhan itu, kalau Tuhan berjanji, percayalah janjinya itu nggak akan tidak digenapi. Karena yang berjanji itu punya kuasa untuk menggenapi janjinya. Dan saudara, saat diet itu ada yang namanya Bible study. Kami diajarkan saat diet, saat baca firman itu nggak boleh asal, oh ya diambil firman ini karena saya suka, enggak. Tapi kami diajarkan saat baca firman, kami harus melihat latar belakang dari firman penulisan ini. Kenapa firman ini ditulis? Dan saat saya merenungkan Matius pasal 5, saya cari saudara, apa sih latar belakang penulisan Matius pasal 5? Kenapa ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus, terkadang saat kita baca, kita bisa bilang, nggak cocok loh ini sama teori dunia. Harusnya kan orang kaya yang berbahagia ya, tapi Tuhan bilang orang yang murah hati. Kalau kita memberi, kira-kira menurut hitung-hitungan matematika, keuangan kita berkurang atau bertambah? Ya pasti 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nggak bisa 5 dikurangi 3 sama dengan 8. Pasti dicoret sama guru yang memeriksa. Saudara, tetapi kalau kita mau taat firman Tuhan, seperti yang saya saksikan dalam kehidupan saya, orang yang murah hati juga beroleh kemurahan demi kemurahan. Dan latar belakang penulisan Matius pasal 5, itu ternyata Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25, itu Tuhan Yesus itu sedang mengajar di daerah Galilea. Tuhan berjalan untuk menyembuhkan banyak orang dan memberitakan Injil kerajaan surga. Saat Tuhan mulai berjalan untuk memberitakan Injil, menyembuhkan banyak orang, tentu akan banyak orang yang mengikuti Yesus dari daerah Galilea, daerah dekat Sungai Yordan, daerah Dekapolis. Karena apa? Karena mereka rindu untuk boleh mendapat berita keselamatan. Mereka rindu yang sakit itu boleh dipulihkan. Sehingga banyak orang berbondong-bondong itu mengikuti Yesus. Karena itu di Matius pasal 5 ayat ke-1 dan ke-2 dikatakan, saat Yesus sampai ke bukit, Yesus naik ke bukit itu. Karena kalau zamannya Yesus tidak ada yang namanya pengeras suara. Jadi Yesus tidak bisa pakai mic terus bilang, ayo semuanya duduk dengarkan aku. Yesus memilih tempat yang lebih tinggi sehingga suaranya nyaring dan bisa didengarkan banyak orang. Karena Yesus rindu supaya setiap pengikutnya itu boleh memiliki kehidupan yang bahagia. Saya bacakan ya, latar belakang Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Pengikut Yesus mendambakan datangnya Mesias, sosok raja yang mereka bayangkan untuk memimpin revolusi militer yang menghancurkan Romawi. Karena saat itu orang-orang Yahudi zaman Yesus ada, mereka ada di bawah kekuasaan penjajahan Romawi yang rajanya kejam, memaksakan ini dan itu. Karena itu pengikut-pengikut Yesus itu rindu. Oh, semoga Yesus ini menjadi Mesias yang menghancurkan kekuasaan Romawi sehingga kami ini bisa berbahagia. Ternyata saat Yesus datang, Yesus itu membawa konsep kebahagiaan yang menjungkir balikkan logika dunia saat itu. Sehingga
Orang-orang yang saat itu ada di dalam kondisi sosial, politik, dan rohani yang tidak menentu mendapatkan kabar baik tentang kerajaan Allah. Saya senang kutipan kata-kata ini, bahwa di dalam kerajaannya nilai-nilai dunia diputar balikkan. Mereka yang terpinggirkan justru mendapat tempat utama di hati Allah. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya berikan beberapa gambar. Ini loh konsep kebahagiaan dunia. Kalau aku kaya, aku bahagia. Aku kuat, aku bahagia. Aku berkuasa, aku bahagia. Tapi konsep ucapan bahagia yang Tuhan ajarkan di Matius pasal 5 itu berbanding terbalik dengan yang dunia doktrinkan mulai dari kita kecil sampai besar. Tuhan mengatakan, kalau engkau miskin di hadapan Allah, engkau akan empunya kerajaan surga. Kalau engkau membawa damai di dalam sekelilingmu, di lingkunganmu, engkau akan disebut anak-anak Allah. Dan saat engkau murah hati dengan memperhatikan kebutuhan orang-orang yang Tuhan letakkan di dalam hatimu, hidupmu juga akan beroleh kemurahan demi kemurahan. Saudara, saat saya mempersiapkan renungan hari ini, Tuhan ingatkan saya di Matius pasal 6 ayat yang ke-32 sampai 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Saya ulangi, Bapa kita yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Pesan Tuhan kepada setiap kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Terakhir saudara, slide terakhir, kesimpulan renungan hari ini. Kebahagiaan sejati akan timbul bukan karena kita hidup tanpa masalah, tetapi karena kita sadar bahwa Bapa mengasihi kita dan rindu kita bahagia. Jadi ayo sama-sama sore hari ini, biarkan Allah Roh Kudus mengajar kita tentang konsep kebahagiaan yang benar. Kalau kita bilang kita adalah pengikut Tuhan, kita anak-anak Allah, kita harus tahu konsep kebahagiaan yang benar menurut Alkitab, menurut Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Bapa yang di surga tahu kita memerlukan semuanya itu. Jadi janganlah kita khawatir, tapi mari kita fokuskan pandangan kita kepada Bapa itu sendiri. Karena saya sangat percaya dan saya sangat senang kalau memberitahu orang lain dan memberitahu diri saya sendiri bahwa Bapa yang penuh dengan kuat kuasa itu sangat mengasihi saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita masuk di dalam doa, kita siapkan hati kita. Biarkanlah Allah Roh Kudus, Allah yang penuh dengan kuat kuasa itu boleh senantiasa melimpahi kita dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah Bapa. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat sore hari yang indah ini Bapa. Terima kasih satu lagi konsep yang benar Engkau sudah tanamkan di dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami juga boleh menjadi orang yang berbahagia. Kami boleh mengerti konsep kebahagiaan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang membawa damai, dan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan dipuaskan. Ajari kami Bapa setiap anak-anak-Mu untuk boleh melekat kepada Engkau setiap hari, boleh melekat dan bersekutu dengan Engkau setiap waktu dan di dalam segala aktivitas kami. Sehingga apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan
menjadi kehidupan kami. Meskipun masalah kami mungkin belum selesai, kami tetap bisa menjadi orang yang mengucap syukur. Kami tetap bisa menjadi orang yang berbahagia, karena satu hal yang kami tahu dan yang kami pegang pasti, bahwa Allah mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Anak-Mu selesai berbicara, kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa, yang boleh bekerja di dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau dalam setiap hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.